Mer Christiani oleh C.S. Lewis. Kita mempunyai alasan untuk merasa tidak tenang. Saya mengakhiri bab terakhir saya dengan gagasan bahwa dalam hukum moral, seseorang atau sesuatu dari luar alam semesta yang bersifat materi sesungguhnya sedang mengusik kita. Dan saya menduga ketika saya tiba pada kesimpulan itu, beberapa di antara Anda merasakan suatu gangguan tertentu. Anda bahkan mungkin telah berpikir bahwa saya sudah mengelabui Anda, bahwa saya telah dengan hati-hati memberi bungkus filsafat kepada apa yang ternyata adalah satu lagi cengkraman agama. Anda mungkin telah merasa siap untuk mendengarkan saya selama Anda berpikir saya akan mengungkapkan hal yang baru. Tetapi ternyata isinya hanya agama. Ya, dunia sudah mencoba hal itu dan Anda tidak ingin mendengarnya sekali lagi. Jika ada orang yang merasa seperti itu, saya ingin mengingatkan 3 hal kepadanya. Pertama, soal mendengarnya sekali lagi. Apakah menurut Anda saya sedang bergurau jika saya berkata bahwa Anda bisa memutar kembali sebuah jam, dan bahwa jika jam itu keliru, seringkali itu adalah tindakan yang sangat masuk akal? Tetapi saya lebih suka menjauhi seluruh gagasan tentang jam. Kita semua menginginkan kemajuan, tetapi kemajuan berarti menjadi semakin dekat dengan tempat yang ingin Anda tuju. Dan jika Anda sudah salah berbelok, maka melangkah maju tidak membuat Anda menjadi semakin dekat. Jika Anda berada di jalan yang salah, kemajuan berarti berputar dan berjalan kembali ke jalan yang benar. Dan dalam kasus itu, manusia yang berputar paling cepat adalah manusia yang paling progresif. Kita semua sudah menyaksikannya saat mengerjakan aritmetika. Ketika saya sudah mulai menjumlahkan secara keliru, semakin cepat saya mengakuinya dan kembali dan mulai lagi. Semakin cepat saya akan maju. Tidak akan ada kemajuan apapun jika kita bersikap keras kepala dan menolak untuk mengakui kesalahan. Dan saya pikir, jika Anda memperhatikan keadaan dunia yang sekarang, cukup jelas bahwa umat manusia telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Kita berada di jalan yang salah, dan jika memang begitu, kita harus kembali. Kembali adalah jalan maju yang tercepat. Kemudian kedua, hal ini belum benar-benar berubah menjadi suatu cengkeraman agama. Kita belum tiba pada Allah dari agama aktual manapun, apalagi Allah dari agama spesifik yang disebut kekristenan. Kita baru sampai pada seseorang atau sesuatu di balik hukum moral. Kita belum membahas apapun dari Alkitab atau gereja-gereja. Kita sedang berusaha melihat apa yang bisa kita ketahui tentang seseorang ini dengan usaha kita sendiri. Dan saya ingin menegaskan bahwa apa yang bisa kita temukan dengan usaha kita sendiri adalah sesuatu yang mengguncangkan kita. Kita memiliki 2 potong bukti tentang seseorang itu. Yang satu adalah alam semesta yang telah dijadikannya. Jika kita menggunakannya sebagai satu-satunya petunjuk kita, maka saya rasa kita akan perlu menyimpulkan bahwa ia adalah seorang seniman yang agung. Sebab alam semesta adalah suatu tempat yang sangat indah. Tetapi juga bahwa ia sangat kejam dan tidak bersahabat dengan manusia. Sebab alam semesta adalah tempat yang sangat berbahaya dan menakutkan. Potongan bukti lainnya adalah bahwa hukum moral yang telah ditaruhnya ke dalam pikiran kita. Dan ini merupakan potongan bukti yang lebih baik daripada yang sebelumnya, karena hal ini merupakan informasi orang dalam. Anda mengetahui lebih banyak tentang Allah dari hukum moral daripada dari alam semesta secara umum. Sama seperti Anda mengetahui lebih banyak tentang manusia dengan mendengarkan percakapannya daripada dengan memperhatikan sebuah rumah yang sudah dibangunnya. Nah, dari potongan bukti yang kedua ini kita menyimpulkan bahwa pribadi di balik alam semesta ini memiliki ketertarikan yang sangat kuat pada perilaku yang benar, pada keadilan, sikap mengutamakan orang lain, kebenaran, kesetiaan, kejujuran, dan keterus-terangan.
Dalam pengertian itu kita harus menyetujui catatan yang diberikan oleh kekristenan dan agama-agama lain, bahwa Allah itu baik. Tetapi jangan sampai kita terburu-buru di sini. Hukum moral tidak memberi kita dasar apapun untuk berpikir bahwa Allah itu baik. Dalam arti pesimis, dalam arti permisif atau lunak atau simpatik, hukum moral sama sekali tidak bersifat permisif. Hukum moral memiliki sifat yang sekeras paku. Hukum moral memerintahkan Anda untuk melakukan hal yang lurus dan sepertinya tidak mempedulikan betapa menyakitkan atau berbahaya atau sulitnya hal itu. Jika Allah adalah seperti hukum moral, maka Ia tidaklah lunak. Tidak ada gunanya pada tahap ini mengatakan bahwa yang Anda maksud dengan Allah yang baik adalah Allah yang bisa mengampuni. Anda terlalu terburu-buru. Cuma pribadi yang bisa mengampuni. Dan kita belum tiba pada Allah yang personal. Kita baru sampai pada suatu kuasa di balik hukum moral dan yang lebih menyerupai pikiran daripada apapun juga. Tetapi mungkin saja sangat tidak menyerupai suatu pribadi. Jika kuasa itu murni hanyalah pikiran yang impersonal, mungkin tidak masuk akal jika kita memintanya untuk memberikan keringanan-keringanan kepada Anda atau memaklumi Anda. Seperti halnya tidaklah beralasan jika kita meminta tabel perkalian untuk memaklumi Anda. Ketika Anda menjumlahkan secara keliru, Anda pasti mendapatkan jawaban yang salah. Dan tidak ada gunanya mengatakan bahwa jika ada Allah yang seperti itu, suatu kebaikan absolut yang impersonal, maka Anda tidak menyukainya dan tidak akan mempedulikannya. Sebab masalahnya adalah sebagian dari diri Anda berada di pihaknya dan benar-benar setuju dengan sikapnya yang mengutuk ketamakan dan kelicikan dan eksploitasi manusia. Anda mungkin ingin agar ia membuat pengecualian dalam kasus Anda sendiri untuk memaklumi Anda kali ini. Tetapi Anda tahu jelas bahwa kecuali kuasa di belakang dunia ini benar-benar dan secara pasti membenci perilaku semacam itu, maka ia tidak bisa disebut baik. Sebaliknya, kita tahu bahwa jika memang ada suatu kebaikan absolut, kebaikan itu pasti membenci sebagian besar perilaku kita. Ini adalah dilema yang mengerikan yang melingkupi kita. Jika alam semesta tidak diperintah oleh suatu kebaikan absolut, maka segala usaha kita pada akhirnya sia-sia. Tetapi jika memang ya, maka kita sedang menjadikan diri kita sebagai musuh dari kebaikan itu setiap hari. Dan sangat mungkin tidak akan menjadi lebih baik esok. Dan dengan begitu, keadaan kita sekali lagi tidak berpengharapan. Kita tidak bisa hidup tanpanya dan kita tidak bisa hidup dengannya. Allah adalah satu-satunya penghiburan. Dia juga adalah teror tertinggi. Hal yang paling kita butuhkan dan hal yang paling ingin kita hindari. Dia adalah satu-satunya kemungkinan sekutu kita, dan kita telah menjadikan diri kita musuh-musuhnya. Sebagian orang berbicara seolah-olah memandang kebaikan absolut akan menyenangkan. Mereka perlu berpikir ulang. Mereka tetap hanya sedang bermain-main dengan agama. Kebaikan entah menjadi keselamatan besar atau bahaya besar, tergantung cara Anda bereaksi terhadapnya. Dan kita sudah bereaksi secara keliru. Kini penjelasan saya yang ketiga. Ketika saya memilih untuk mengungkapkan topik saya yang sesungguhnya dengan cara yang tidak langsung ini, saya bukan sedang berusaha untuk mengelabui Anda. Saya mempunyai alasan yang berbeda. Alasan saya adalah bahwa kekristenan sama sekali tidak masuk akal sampai Anda memiliki semacam fakta-fakta yang telah saya paparkan selama ini. Kekristenan menyuruh orang untuk bertobat dan menjanjikan pengampunan kepada mereka. Karena itu kekristenan sama sekali tidak berbicara, sejauh yang saya ketahui, kepada orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang membuat mereka harus bertobat dan yang tidak merasa bahwa mereka membutuhkan pengampunan. Baru setelah Anda menyadari bahwa ada suatu hukum moral yang real dan suatu kuasa di belakang hukum itu, dan bahwa Anda telah melanggar hukum itu dan membuat diri Anda bersalah terhadap kuasa itu, pada saat itulah dan bukan sebelumnya kekristenan mulai berbicara. Ketika Anda tahu bahwa Anda sakit
Anda akan mendengarkan dokter. Ketika Anda telah menyadari bahwa posisi kita hampir tidak berpengharapan, Anda akan mulai memahami apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang Kristen. Mereka menawarkan suatu penjelasan tentang bagaimana kita tiba pada kondisi kita yang sekarang, yang membenci kebaikan dan sekaligus mencintainya. Mereka menawarkan suatu penjelasan tentang bagaimana Allah bisa menjadi pikiran yang impersonal ini di balik hukum moral, namun sekaligus juga menjadi suatu pribadi. Mereka memberitahu Anda bagaimana tuntutan-tuntutan dari hukum ini yang tidak bisa Anda dan saya penuhi, telah dipenuhi untuk kita. Bagaimana Allah sendiri menjadi seorang manusia untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman Allah. Itu adalah sebuah kisah lama, dan jika Anda ingin mendengarnya, Anda pasti akan berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berotoritas untuk membicarakannya dibanding saya. Yang sedang saya lakukan hanyalah meminta orang-orang untuk menghadapi fakta-fakta, untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan tegas oleh kekristenan. Dan semuanya adalah fakta-fakta yang menakutkan. Saya berharap saya bisa mengatakan sesuatu yang lebih menyenangkan. Tetapi saya harus mengatakan apa yang menurut saya benar. Tentu saja saya sangat setuju bahwa agama Kristen pada akhirnya adalah sesuatu yang memberikan penghiburan yang tidak terkatakan. Tetapi kekristenan tidak dimulai dengan penghiburan, tetapi dimulai dengan kekecewaan yang telah saya paparkan selama ini. Dan sama sekali tidak ada gunanya berusaha untuk beralih kepada penghiburan itu tanpa pertama-tama melalui kekecewaan itu. Dalam agama, seperti dalam perang dan dalam segala hal yang lain, penghiburan merupakan sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan dengan cara mencarinya. Jika Anda mencari kebenaran, Anda mungkin menemukan penghiburan pada akhirnya. Jika Anda mencari penghiburan, Anda tidak akan mendapatkan penghiburan ataupun kebenaran. Hanya ucapan yang manis dan angan-angan pada awalnya, dan pada akhirnya kekecewaan. Sebagian besar dari kita sudah meninggalkan angan-angan perang mengenai politik internasional. Sudah saatnya kita melakukan hal yang sama terhadap agama.